Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi wa kafa wa salatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ila ahli sidiki wal wafa. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyyina ala syafi'ina ala qudwatina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita dikumpulkan Allah Subhanahu wa taala di salah satu rumah Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sehat, dalam keadaan lapang, dalam keadaan penuh akan semua yang kita inginkan. Para ikhwan, para tulab yang semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, salawat dan salam senantiasa tercurah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada alasan untuk kita tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini jutaan mayit yang ada di dalam kuburan minta seperti apa yang kita dapatkan hari ini. Minta 1 detik kepada Allah untuk hidup di bulan Ramadan. Minta kepada Allah sebentar untuk bisa sholat, ya jamaah. Minta kepada Allah untuk puasa walau hanya 1 hari. Minta kepada Allah untuk bisa sedekah walau hanya 1 rupiah. Ya, kita dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala dari jutaan orang-orang. Mungkin bisa jadi kemarin ada orang yang bersama kita, hari ini sudah tidak lagi bersama kita. Kesempatan emas yang diberikan Allah pada bulan Ramadan untuk menghapus setiap dosa-dosa kita, menghapus setiap amal kejelekan kita, dihapus di bulan Ramadan. Jadi tidak ada alasan untuk kita bersyukur, sehingga masalah jadi anugerah. Kalau orang bersyukur, masalah itu jadi anugerah. Karena orang bersyukur itu ibarat filter air, ya. Kalau dulu buat filter air itu terbuat dari campuran, ya. Ada ijo, tahu ijo? Yang untuk sapu itu, tahu ya. Kemudian ada pasir. Seluruhnya diambil sama Allah, diuji sama Allah 18 tahun. Sampai-sampai istrinya bertanya kepada Nabi Ayyub alaihissalam, berstatement seperti ini, wahai suamiku, engkau telah menguji 18 tahun dengan penyakit yang luar biasa, sampai-sampai seluruh dagingnya ini habis. Kenapa kamu bisa bersabar? Kemudian Nabi Ayyub berkata, wahai istriku, bukankah Allah telah memberi kesehatan 70 tahun untukku? Hari ini Allah baru menguji 18 tahun. Masya Allah, 18 tahun deh. Mungkin kalau kita sudah putus asa, tapi tidak kepada Nabi Ayyub alaihissalam. Dan tidak pernah mengeluh lisannya, nggak pernah update status. Ya Allah, lagi sakit nih, nggak pernah gitu. Ya Allah, ya payah kali, penyakitku berat kali ya Allah. Nggak ada update status. Ini sikit-sikit update status. Lagi tahajud nih, lagi tahajud update status. Yang lebih sedih lagi ruku nih, lagi ruku update status. Astagfirullahaladzim, ya. Lagi di depan Ka'bah. Hai guys, lagi di depan Ka'bah nih. Ya. Sampai-sampai disebut pemerintah Saudi, Indonesia adalah negara yang paling terbesar selfie di dunia. Ya. Sikit-sikit, ya. Semoga tahun depan bisa bersama dia. Ada status sedikit-sedikit, ya. Kemudian yang selanjutnya, ini kesabaran tingkat tinggi. Urwah bin Zubair. Urwah bin Zubair ini salah satu tabi'in, anaknya Zubair bin Awwam. Ya. Salah satu keponaan ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha, ahlul Quran, ulama dari kalangan sahabat, pemimpin umat ketikanya, ya, di masanya. So, punya anaknya ada 4.
Suatu ketika dia diundang oleh khalifah untuk berkunjung ke istana. Kemudian dia bawa seorang putranya yang sudah dia kader jadi ulama, sudah hafiz Quran, sudah hafal hadis, sudah pakar di bidangnya. Kemudian setelah itu sampai ke istana khalifah, dia berbincang dengan khalifah. Dulu peraturannya tidak ada yang boleh memotong pembicaraan khalifah. Kemudian anaknya berkata kepada bapaknya, "Wahai bapak, wahai abi, aku ingin lihat kuda kerajaan, kuda khalifah yang terkenal luar biasa. Kuda Arab adalah kuda nomor 1 di dunia." Kemudian dia lihat kudanya main-main di kandang kuda milik khalifah. Terakhir, apa yang terjadi? Kena tendangan balik sama kuda anaknya. Ya, kena dadanya, meninggal di tempat. Ya, kemudian datanglah pengawal, datang ke istana. Datang, peraturannya tidak ada yang boleh memotong pembicaraan khalifah. Tapi gara-gara darurat, datang prajurit tersebut, datang, tok tok tok, "Assalamualaikum, wahai khalifah. Mohon maaf, ya. Kami ingin menyampaikan berita yang sangat penting. Ya. Tamu kita, Tuan Urwah, anaknya meninggal dunia." Ya. Kemudian mendengar itu, dengan santainya Urwah berkata, "Inna lillahi ma akhadha wa lahu ma a'ta wa kulla syai'in bi ajalin musamma faltasbir wal tahtasib." Inilah doa istirja. Kalau meninggal salah seorang di antara keluarga kita mengatakan inna lillahi ma akhadha, sesungguhnya milik Allah dan Allah paling berhak mengambil, ya, setiap miliknya. Wa lahu ma a'ta, dan Allah lah yang memberi. Wa kullu syai'in bi ajalin musamma, dan setiap sesuatu telah ditentukan takdirnya. Fal tasbir wal tahtasib, maka bersabarlah dan mengharap pahala dari Allah. Alhamdulillah, Allah menganugerahkan aku putra 4. Ya, putra 1, 3 putri. Sekarang diambil 1 oleh Allah, dan Allah yang paling berhak mengambil. Ketika itu sedang berkembang penyakit seperti hari-hari ini. Ya, jadi wabah yang siapa kena paginya, sorenya meninggal. Jadi wabah itu di tanah. Nggak boleh orang langsung mijak tanah tanpa alas kaki. Jadi nggak ada yang berani. Urwah langsung masuk ke dalam kuburnya, ya. Kemudian dia gendong anaknya dan dimasukkan anaknya ke liang lahat. Ternyata Urwah kena virus tersebut, kena kakinya, menggerogoti kakinya sampai mau ke atas. Dipanggillah tabib kekhalifahan, dipanggil, datang, diperiksa. Setelah diperiksa, ternyata dia kena virus tersebut. Virusnya sudah menjalar. Kalau tidak segera diamputasi, maka virusnya akan menjalar ke seluruh tubuhnya. Para ikhwan, tulab yang semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian tabib menyarankan, "Wahai Tuan Urwah, ini harus segera diamputasi. Kalau tidak seluruh tubuhmu kena virus tersebut, ya, dan berpotensi kamu akan meninggal." Para ikhwan yang semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah itu disarankan kepada Urwah, "Wahai Urwah, ini ada alkohol. Segera kamu minum agar tidak terasa sakit nanti ketika dipotong, ketika diamputasi kakimu." Ya. Kemudian Urwah menyatakan, "Wallahi, seumur hidup tidak pernah setetes alkohol pun masuk ke dalam tubuhku. Dan aku hari ini tidak akan meminum alkohol ini." Kemudian, "Mohon maaf Tuan Urwah, sampai saat ini saya jadi tabib tidak ada satupun yang tahan." Ya. Jadi nggak ada bius, nggak ada yang tahan, dipotong kakinya, sementara dia nggak minum alkohol. Kemudian Tuan Urwah mengatakan, "Tunggu waktu sholat." Ya. Jadi ditunggu waktu sholat. Ketika itu sholat zuhur, Allahu Akbar, dia sholat. "Nanti ketika aku sholat, di tengah bacaanku silahkan dipotong, ya, dipotong kakinya." Jadi baca surah Al-Baqarah, Bismillahirrahmanirrahim, Alif Lam Mim, sampai selesai Al-Baqarah. Ya. Kemudian ketika itu dipotong kaki, di lututnya dipotong. Nggak bisa pakai pisau belati motongnya, nggak bisa pakai pisau dapur. Jadi harus pakai gergaji. Gergaji kayu itu, yang besar itu,
dipotong ketika dia sholat. Ya. Kemudian setelah dia selesai sholat bertanya kepada tabib, wahai tabib, sudah kamu potong kakiku? Hah? Iya sudah. Ini, ya udah hilang. Alhamdulillah. Allah memberikanku 40 tahun tangan 2, kaki 2. Hari ini Allah ambil 1. Tetap bersyukur pada Allah. Kemudian Tuan Urwah, ini darahnya nggak bisa berhenti menetes, ini terus ngalir. Jadi tidak ada suntikan untuk memberhentikan darahnya dulu. Jadi apa caranya? Caranya harus dipanaskan minyak. Minyak goreng dipanaskan sampai mendidih. Kemudian dimasukkan kakinya ke minyak yang mendidih tadi. Nyos. Nah, itu berhentilah darahnya. Insya Allah. Luar biasa. Urwah bin Zubair diambil kakinya masih bersyukur kepada Allah. Diambil anaknya masih bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada alasan untuk dia tidak bersyukur kepada Allah. Menjadikan masalah menjadi anugerah. Siapapun yang bersyukur, bersabar atas setiap keputusan Allah, Allah akan menghadirkan masalahnya menjadi anugerah. Jadi para ikhwan yang semua dimuliakan oleh Allah, di kesempatan ini saya akan menyampaikan terkait rayap-rayap Ramadan. Ya. Tahu rayap? Apa rayap? Apa askar rayap? Rayap binatang. Apa? Ihsan. Rayap apa ihsan? Binatang pemakan kayu. Jadi rayap ini memakan bangunan, bisa roboh bangunan, dimakan oleh rayap. Begitu juga Ramadan. Ada namanya rayap-rayap Ramadan. Ya, amal-amal yang memakan pahala-pahala Ramadan. Disebutkan para ulama yang pertama disebutkan ulama adalah menjadi waliullah ketika dia di depan orang ramai, dan menjadi waliul syaitan ketika di dalam kesendiriannya. Di depan orang dia soleh luar biasa, ya. Tapi ketika dia sendiri, maka dia berani bermaksiat pada Allah Subhanahu wa taala. Maka amalannya akan terhapus, amalan Ramadannya akan dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillah min dzalik. Di depan kita Masya Allah ketika sholat, Allah. Kemarin ketika Ustaz pulang sampai ada yang 10 kali dia nggak siap-siap. Allah. Ya, nggak siap-siap abang ini ngapain? Rupanya sampai betul-betul khusyuk dia. Allah. Sampai betul-betul khusyuk baru dia takut. Seakan-akan khusyuknya luar biasa di depan orang. Tapi ketika nanti dia liburan dipertanyakan keimanannya. Ketika dia sendiri di dalam kamarnya ada kuota, ya, maka imannya dipertanyakan. Ya. Klik surga, keluar surga. Klik neraka, keluar neraka. Apa yang antum klik, itu yang keluar nanti. Pembuktiannya ketika nanti liburan, ketika anti sendirian, hanya Allah yang ngawasi dan 8 malaikat yang mengontrol, nggak ada CCTV. Ya, nggak ada CCTV seperti itu deh. Hari ini gerakan antum bisa dipantau CCTV, tapi nanti ketika dia sendiri berpotensi besar diwafatkan dalam keadaan su'ul khotimah, wafat dalam keadaan yang buruk. Ya. Ustaz, kenapa dia dulu saleh luar biasa Ustaz, di depan kita luar biasa gini-gini dan gitu. Ternyata meninggalnya ketika bermaksiat pada Allah. Bisa jadi ternyata di depan kita dia saleh, ketika dia sendiri berani bermaksiat pada Allah. Apalagi sekarang pintu maksiat terbuka lebar. Kalau dulu mau bermaksiat harus ke warnet dulu misalnya, ya. Apalagi dia pelosok, nggak ada sinyal, rumahnya nggak masuk peta, ya. Pelosok jauh, ya.
tempat jin buang anak misalnya, jauh kali, ya nggak bisa dia akses itu semuanya. Harus ke kota, naik ojek, becek jalannya lagi, ya, harus masuk kota lagi. Sekarang, ya, seluruhnya udah ada. Di kamar kita bisa bermaksiat pada Allah. Tergantung iman yang berbicara. Itu yang pertama. Rayap yang pertama, menjadi waliullah di tengah keramaian, menjadi wali syaitan ketika dia di dalam kesendiriannya. Naudzubillah min dzalik. Ini pesan Ustaz kepada Ustaz pribadi dan kita semuanya. Maka berlakulah ihsan. Apa itu ihsan? Anta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Beribadah kepada Allah seakan-akan kamu melihat Allah. Kalau kamu tidak melihat Allah, ketahuilah Allah melihatmu. Itu yang pertama. Yang kedua, rayap Ramadan yang kedua yang akan menghapus amalan Ramadan yang kedua adalah obsesi ibadahnya, tujuan ibadahnya untuk dunia, nuntut ilmu untuk dunia. Rasulullah bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud, "Man ta'allamal ilma," siapa yang menuntut ilmu, "mimma yubtagha bihi wajhullah," yang seharusnya diniatkan untuk mengharap wajah Allah, "la yata'allamuhu illa liyusiba bihi aradan min a'radi dunya," dia tidak menuntut ilmu kecuali ingin dapat dunia, ya, maka lam yajid arfal jannah yaumal qiyamah, dia tidak akan mencium bau surga pada hari kiamat. Dalam riwayat disebutkan lam yurih raihatal jannah, tidak akan mencium aroma surga. Siapa yang tujuan ibadahnya karena dunia. Jadi ikhwan, para tulab yang semua dimuliakan oleh Allah, ada orang sholat duha. Biar apa sholat duha? Biar lancar rizkinya. Ada hari ini, "Bu, ibu kenapa sholat duha?" "Iya Ustaz, biar lancar rezeki saya Ustaz." Sholat duha biar lancar rezekinya. "Bapak kenapa sholat tahajud?" "Biar usaha saya meningkat Ustaz." Ini Bapak kok melakukan amal ini? "Biar keuntungannya bertambah besar Ustaz." Salah niat. Ada lihat mobil mewah, Allahumma sholli ala Muhammad. Lihat rumah mewah, Allahumma sholli ala Muhammad. Salawat untuk dapat mobil, salawat untuk dapat rumah. Salah niat. Murah kali selawat seperti itu dibuat, ya, seharusnya lebih daripada itu. Kalaupun nanti dia dapat, misalnya rezeki dia lancar, jabatan dia diberikan oleh Allah, itu bonus, bukan jadi tujuan, ya. Jadi jangan sampai tujuan kita beribadah di bulan Ramadan ini karena dunia. Amalnya akan terhapus, ya, akan jadi rayap-rayap yang akan memakan amalnya tersebut. Kemudian yang ketiga, rayap amal yang ketiga adalah riya dan sum'ah. Riya itu dari kata ro'a yar'a, pengen dilihat. Sum'ah itu dari kata sami'a yasma'u, pengen didengar. Sudah sering Ustaz sampaikan, seorang kakek berjalan sama cucunya, ya, jalan sama cucunya. Kemudian cucunya mengatakan, "Kek, lihat tuh masjid besar kali, kayak mantap kali, masjid paling mantap di kampung ini, kek. Cantik kali, nggak ada tandingannya masjid ini, kek." Kemudian apa? Kata kakek itu, padahal sebelumnya dia menjaga niatnya kakek itu. Ketika membangun dia jaga niatnya. Ternyata setelah dia bangun sudah jadi masjidnya, dia tidak mampu menjaga lisannya. "Wahai nak, cucuku, itu kalau nggak ada kakek nggak terbangun tuh masjid." Masya Allah. Setelah dia bilang gitu, 4 hari meninggal kakek itu. Selesai amalnya. Haba'an mansura, seperti debu-debu yang berterbangan jadinya. Amal itu harus dijaga sebelum, ketika, sesudah. Ada orang yang sebelum beramal dia ikhlas. Ketika beramal dia ikhlas, tapi tidak mampu menjaga setelah dia beramal. Jadi para ikhwan yang semua dimuliakan oleh Allah, ternyata yang dipanggil nanti yang pertama kali masuk neraka bukan peminum khamr,
bukan penjudi, bukan penzina, bukan yang makan riba. Ternyata yang paling pertama dimasukkan ke neraka, dipanggil dan diadili oleh Allah, hafizul Quran, yang hafal Quran, para mujahid, dan orang yang menginfakkan hartanya. Dipanggil yang pertama, orang yang hafal Quran. 5 takra, dihadirkan para hafiz Quran, dipanggil di sidang sama Allah. 5 takra, kenapa kamu baca Quran? Kenapa kamu hafal Quran ini? Saya baca untuk mengharap wajahmu ya Allah. Kadzab, kamu bohong, kata Allah Subhanahu wa taala. Kamu hafal Quran, kamu baca Quran agar kamu dikatakan hafiz, agar kamu terkenal di tengah-tengah masyarakat, agar namamu harum di tengah-tengah masyarakat. Kadzab, kamu bohong. Dipanggil malaikat khazinu jahannam, penjaga neraka jahanam, diambil gancu, ditarik, dimasukkan ke neraka pertama gara-gara salah niat, padahal hafal Quran. Yang kedua, para mujahid dipanggil, yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ditanya sama Allah, 5 tujahid, kenapa kamu berjihad? Ya Allah, aku berjihad untuk menegakkan kalimat-Mu ya Allah. Kadzab, kamu bohong, kamu jihad agar dikatakan pahlawan. Kemudian khazinu jahannam menarik dia, dicemplungkan ke neraka jahanam yang pertama. Kemudian yang ketiga ditanya, orang yang dermawan. 5 Hurairah ketika meriwayatkan hadis ini selalu pingsan. Setiap meriwayatkan hadis ini, menyampaikan hadis ini selalu pingsan. Kenapa? Karena takut di antara 3 golongan. Beliau ini ya, ahlul Quran, ahlul hadis, paling banyak meriwayatkan hadis. Yang kedua, sering berinfak juga, berjihad juga di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau meriwayatkan hadis ini selalu pingsan, takut dia yang termasuk daripada golongan tersebut. Jadi pentingnya menjaga niat tersebut. Kemudian yang selanjutnya, rayap-rayap Ramadan yang selanjutnya adalah meninggalkan sholat asar. Ya, meninggalkan sholat asar, terlambat sholat asar, ini akan menghapuskan amal. Ya, siapa yang meninggalkan sholat asar, faqad habita amaluhu. Siapa yang meninggalkan sholat asar, maka amalnya terhapus. Jadi mohon Ustaz, kita semuanya perhatian terhadap sholat asar. Bahkan Allah juga berfirman khusus tentang sholat asar nih, hafidhu ala salati wassalawatil wusta. Sholat asar, ya, itu sholatul wusta, itu sholat asar. Bagi siapa yang senantiasa terlambat sholat asar, bagi siapa yang senantiasa remeh dengan sholat asar, faqad habita amaluhu, amalnya terhapus. Di hari itu terhapus amalnya. Ya, jadi ini jadi perhatian untuk kita bersama. Yang terakhir, rayap-rayap Ramadan yang terakhir adalah kemunafikan. Munafik itu terbagi 2. Yang pertama munafik amali. Yang kedua munafik apa? I'tiqadi. Amali ini tidak mengeluarkan pelakunya dari Islam. Seperti hadis Rasulullah, ayatul munafik salasa. Ciri-ciri orang munafik berapa? 3. Idza haddatsa kadzaba, wa idza wa'ada, wa idza u'tumina. Itu namanya nifak amali, perbuatan nifak amali. Itu mengurangi keimanannya. Ada yang kedua, ini mengeluarkan pelakunya dari Islam. Apa itu? Dan menghapus setiap amalnya, namanya nifaq i'tiqadi. Nifaq i'tiqadi ada 5 cirinya. Yang pertama, dia benci dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ada pendeta hari ini menantang ya untuk membuat 300 ayat dari Al-Qur'an, mengurangi ayat Al-Qur'an 300. Ya, menantang. Ya, di tengah media sosial dia tantang, ya, mau mengurangi ayat 300 ayat. Pendeta ini, sebelumnya dia ustadz, kemudian dia murtad jadi pendeta. Mau menghapus 300 ayat dari Al-Quran. Menantang Allah Subhanahu wa taala. Kayak orang-orang Quraisy, wahai Muhammad, kami akan beriman kalau apa? Kalau bulan itu terbelah 2. Dibelah sama Allah. Ya. Naudzubillah min dzalik. Jangan sampai seperti itu. Yang kedua, membenci syariat yang dibawa oleh Rasulullah. Ya. Ini udah nggak relevan lagi, nggak boleh lagi diterapkan sekarang ini. Ya. Sudah nggak cocok lagi kita sholatnya kayak orang-orang Indonesia aja, dinusantarakan aja. Ya.
Ada jamaah namanya Jamaah Islam Nusantara hari ini. Sholatnya di Nusantara kan. Arab itu nggak relevan lagi, nggak cocok lagi. Kita Indonesia kan aja. Jadi di Indonesia kan dia Allah Maha Besar dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Diterjemahkan dia. Ya, Al-Fatihah diterjemahkan ke Indonesia. Nggak perlu pakai jilbab lagi, yang harus dijilbab itu hatinya. Gitu. Udah, nggak apa-apa. Soft itu nggak usah rapat-rapat aja. Agak-agak dijarangi aja, biar iblis ikut sholat juga di situ kan bagus. Iblis ikut sholat nanti. Astagfirullah. Nggak perlu pakai jenggot. Ya, jenggot itu bodoh orang-orang yang berjenggot itu. Gitu bahasanya hari ini, bayangkan. Ya, nggak menerima syariat Allah, menolak syariat Rasulullah SAW, bahkan menentang. Ya, itu yang kedua. Yang ketiga, dia senang ketika Islam kalah dan sedih ketika Islam menang. Itu nifaq i'tiqadi. Kalau umat Islam kalah, dia senang, gembira. Tapi kalau Islam menang, dia bersedih. Itu ciri-ciri nifaq i'tiqadi. Ya, selanjutnya, ya, orang-orang ini sudah ada sejak zaman Rasulullah SAW. Namanya siapa? Abdullah bin Ubay bin Salul. Sampai ada ayat khusus diturunkan Allah Subhanahu Wa Taala. Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Itu untuk Abdullah bin Ubay bin Salul. Ditempatkan Allah fid darkil asfali minan nar. Orang kafir, ya, itu orang munafik itu di bawah orang kafir lagi, di kerak-keraknya neraka nanti. Kenapa? Dia sama-sama sama kita, ngaji sama kita, sholat sama kita, berjuang sama kita. Jadi dia pakai baju orang Islam, tapi hatinya hati orang kafir. Itu orang-orang munafik, bermuka dua dia. Di depan Muslim, di belakang dia memusuhi Islam. Wallahu ta'ala alam. Para tulab yang semua dimuliakan oleh Allah. Jadi waktu kita terbatas, inilah kiranya yang bisa saya sampaikan. Ada beberapa poin. Yang pertama, rayap Ramadan. Yang pertama apa tadi? Menjadi waliullah di tengah keramaian, menjadi waliu syaitan di saat dia sendiri. Yang kedua, tujuan dia beribadah untuk dunia. Yang ketiga, ria dan sum'ah. Yang terakhir, kemunafikan. Inilah yang menjadi rayap-rayap amal di bulan Ramadan. Semoga kita terbebas dari amalan tersebut, dari perbuatan-perbuatan tersebut. Karena kata Rasulullah, kam min shaimin, betapa banyak orang yang puasa, laisa min siyamihi illal ju' wal atas, tidaklah dia mendapatkan pahala, ya, kecuali hanya menahan lapar dan dahaga. Ini aja yang bisa Ustaz sampaikan. Semoga ada manfaatnya. Semoga kita terlindung dari rayap-rayap yang akan memakan amal kita di bulan Ramadan. Aku qouli hada wastaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin min kulli dhanbin adzim wastaghfiru innahu huwal ghafur.